Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang deret. Deret ini adalah jumlah dari susunan bilangan atau barisan. Deret terbagi dua, yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Deret ini bisa disingkat dengan D. Apabila ditanya dengan D4, maka uraiannya yaitu suku pertama, suku kedua, suku ketiga, sampai suku keempat. Apabila ditanya D7, maka uraiannya itu suku pertama tambah suku kedua, suku ketiga, sampai suku ketujuh. Jadi, mari kita bahas satu-satu, yaitu mari kita bahas yang pertama, itu deret aritmatika. Deret aritmatika dapat kita ketahui rumus deret dari aritmatika ini yaitu Sn n per 2 kali A tambah n kurang 1 kali B. Jadi A ini adalah suku pertama, B ini adalah beda. Mari kita lanjut ke contoh. Contoh dari aritmatika ini adalah misalnya, carilah jumlah 10 suku pertama dari 3, 7, 11, 15. Jadi, yang ditanya adalah jumlah suku 10. Jadi, uraiannya itu suku pertama, suku kedua, sampai suku 10. Diketahuinya adalah suku pertamanya 3, bedanya yaitu kita kurangi dengan suku kedua dikurang suku ke pertama. Jadi 7 kurang 3 yaitu 4. Tadi ditanya suku ke 10. Jadi ditanyanya ada suku 10. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke rumus. Jadi ditanyakan tadi suku 10, suku 10. Berarti 10 per 2 kali A-nya tadi adalah 3, 10 kurang 1, bedanya adalah 4. Jadi 10 per 2 ini dibagi, 10 dibagi 2, 5, 2 kali 3, 6, 10 kurang 1, 9, 9 kali 4 berarti 36. Jadi kita selesaikan di dalam kurung terlebih dahulu. 6 ditambah 3, 6 berarti 42. 5 diturun ke bawah, 5 kali 42 itu 210. Jadi jumlah 10 suku pertama yaitu 210. Lanjut kita bahas ke deret geometri. Deret geometri ini mempunyai dua rumus, yaitu rasio lebih kecil dari 1. Rumusnya itu Dn sama dengan A buka kurung 1 kurang R pangkat N tutup kurung per 1 kurang R. Yang rumus kedua, rasio lebih besar dari 1, rumusnya itu Dn sama dengan A buka kurung R pangkat N kurang 1 tutup kurung per R kurang 1. Jadi penggunaan rumus ini tergantung rasionya. Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh. Carilah jumlah suku ke-8 yang pertama dari bilangan 3, 6, 12, 24. Jadi mari kita jawab, yaitu di keterangannya itu A-nya adalah 3, karena suku pertama adalah 3. R rasionya 12 per 6 sama dengan 2. Ditanyanya adalah tadi suku ke-8. Jadi suku ke-8 adalah suku pertama ditambah suku kedua sampai suku ke-8. Lanjut ke jawabannya, yaitu kita substitusikan ke rumus. Jadi D8 sama dengan 3 buka kurung 2 pangkat 8 per 1 tutup kurung per 2 kurang 1. Jadi kita selesaikan dulu yang bilangan berpangkat. Jadi 2 pangkat 8 yaitu 2 kali 2 sampai 8. Berarti hasil dari 2 pangkat 8 ini adalah 256. Jadi 256 kurang 1 yaitu 255. 3 ini kita pindahkan. 3 kali 255 yaitu hasilnya 765. Jadi jumlah suku ke-8 ini, suku ke-8 yang pertama adalah 765. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan himpunan. Dapat kita pahami, himpunan ini adalah kumpulan benda atau objek yang telah didefinisikan dengan jelas. Jadi kita baca
X P anggota X dari kecil sama 1 kecil dari 4. Q anggota dari Y kecil dari 2 kecil sama dari 6. R anggota Z dari kecil sama dari 6 kecil sama dari 8. Nah, kita membacanya dari tengah. Jadi kita masukkan ke sini supaya lebih paham. 1 kecil sama X. Mari kita rubah, kita balikkan. Jadi X kecil besar sama dari 1. Contohnya example-nya yaitu 1 kecil dari 2 kita rubah menjadi 2 besar dari 1. Nah, mari kita rubah ininya. X kecil sama dari 1, berarti kita bacanya dari 1. Lanjut base X dari kecil dari 4, berarti 4 berarti karena tidak ada kecil samanya jadi 4 tidak masuk, berarti 1 2 3. Lanjut Q anggota dari Y kecil dari 2, berarti 2-nya tidak masuk. 3 kecil sama dari 6, berarti 6-nya masuk karena ada kecil sama. 3 4 5 6. Lanjut R anggota dari Z kecil sama dari 6, berarti 6-nya masuk. R anggota Z kecil sama dari 8, berarti kecil sama karena adanya sama, berarti masuk angka 8. 6 7 8. Lanjut ke soal supaya lebih paham. Tentukan P irisan dari Q gabungan dari R. Nah, mari kita jawab. Kita salin yang di atas lagi. P irisan buka kurung Q gabungan dari R. Jadi P kita lihat P tadi anggotanya yaitu 1 2 3. Lanjut ke gabungan Q dari gabungan R. Q bagian gabungan dari R, lihat angkanya yang sama, berarti 6. Berarti Q gabungan dari R adalah 6. Berarti gabungan P dengan QR kita gabungkan menjadi 1 2 3 dan 6. Jadi gabungannya hasilnya ini adalah 1 2 3 6. Lanjut ke pembahasan logaritma. Jadi logaritma dapat kita pahami adalah inversi dari eksponen. Jadi A pangkat C sama dengan 8, itu A log B sama dengan C. C ini adalah pangkatnya karena kita mencari pangkat. Di mana A bilangan bulat, A besar dari 0, A tidak sama 1. B nomor A besar dari 0. Contohnya supaya lebih paham, masuk kita ke contoh. Contohnya itu 25. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Berarti 2 log B sama dengan 5. 3 min 4 sama dengan 1/81. Log B ini berarti 32 ya teman-teman. Lanjut 3 log 1/81 sama dengan min 4. Lanjut contoh kedua yaitu log
pangkat sama dengan log X pangkat 2 min 3 sama dengan 4 log X pangkat min 3. Karena lanjut X pangkat min 3 sama dengan, karena ini tidak dapat hasilnya, maka diubah menjadi 1. X pangkat sama dengan dipindah ruas, 1 ditambah 3, hasilnya 4, berarti X pangkat sama dengan 4, X sama dengan 2, jadi lognya adalah 2.